Halo semuanya, sekarang kita udah masuk di pertemuan ke-12, di mana sekarang kita akan membahas soal latihan Power BI. Jadi di video ini kita hanya akan fokus ke latihan soal aja nih teman-teman, untuk kalian berlatih untuk kuis dan UAS kalian. Berhubung pertemuan minggu depan kita udah kuis, dan pertemuan minggu depannya lagi kita udah UAS, jadi Cici harap kalian bisa mulai persiapin diri kalian ya. Nah, jadi sekarang kalian nonton video ini, ikutin ngerjain soal brief production ini, dan nanti files PBIX-nya akan dikumpulkan menjadi tugas 5 kita, yaitu tugas terakhir kalian. Oke, di mana kali ini dataset kita bentuknya itu Excel ya teman-teman, dan juga nanti untuk kuis dan UAS kita bentuk dataset kita juga Excel teman-teman. Oke, kalian boleh download dulu soal latihan ini dan juga datasetnya di folder files tim kita ya teman-teman, di mana nama data Excel-nya itu sales ya teman-teman. Oke, kalau kalian udah download, langsung aja kita buka Power BI kita. Nah, sambil nunggu Power BI-nya kebuka, kita mau baca soalnya terlebih dahulu nih teman-teman. Oke, jadi Brave Production ini adalah perusahaan pengelola barang yang sudah terkenal secara global. Nah, pada kesempatan kali ini, si Brave Production ini mau membuat laporan penjualannya menggunakan Microsoft Power BI. Nah, kita di sini ceritanya itu sebagai seorang desainernya, teman-teman ya. Kita mau merancang, membuat laporan tersebut ya, laporan penjualan dari data sales. Data sales ini yaitu data Excel-nya, yang nama Excel-nya itu sales, teman-teman, yang sudah kalian download tadi. Nah, di sini ada beberapa informasi yang dibutuhkan dalam membuat laporan tersebut. Oke, sekarang kita buka Power BI-nya, teman-teman. Nah, kalau ada pop-up kayak gini, kalian bisa get datanya di sini ya, teman-teman. Atau kalau misalnya udah ketutup, misalnya udah nggak sengaja ketutup kayak gini, nah, di sini kita tetap bisa get data ya, teman-teman. Jangan panik kalau pop-up-nya ketutup. Nah, karena tadi kita juga udah tahu kalau data kita itu Excel bentuknya, jadi kita nggak perlu ke sini ya, teman-teman, get data lalu Excel workbook. Tapi kita bisa langsung ke yang ini, Excel workbook atau import data from Excel. Nah, contohnya kita pakai yang ini. Kemudian nanti kalian pilih tadi di mana kalian sudah download files Excel-nya ya teman-teman, files Excel yang sales tadi. Lalu kalau udah ketemu, kalian klik open. Nah, ini emang agak lama ya teman-teman untuk proses connecting-nya. Jadi kalian tunggu aja pelan-pelan. Nah, oke, kalau udah muncul navigator yang kayak gini, kita balik lagi ke soalnya ya teman-teman. Nah, di sini soalnya nomor 1 ini, sheet yang digunakan adalah sheet sales, market, dan date of sale. Jadi di sini waktu di Power BI kita kan ada banyak ya teman-teman. Ada finansial, terus ada yang lain-lainnya. Nah, tapi sheet yang digunakan itu hanya 3, yaitu sales, market, dan juga date of sale. Jadi di sini kita centang ketiga ini aja. Nah, oke, kita baca soalnya lagi. Sebelum mengolah, di sini nomor 2 ya, teman-teman. Sebelum mengolah, desainer merasa perlu untuk melakukan proses transform untuk hal-hal berikut. Nah, jadi di sini kita jangan langsung load ya, teman-teman. Kita mau ngelakuin transform data, jadi kita pilih yang transform. Oke, dia mau processing queries-nya, teman-teman. Kita tunggu aja pelan-pelan. Nah, nanti di sini kita akan diarahkan ke Power Query Editor ini ya, teman-teman. Karena di sini kita mau transform atau mengedit terlebih dahulu data-data kita ini nih, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita mau masuk transform yang pertama ya, teman-teman. Kita buka soalnya lagi. Nah, yang pertama, di sini transform yang pertama, pada sheet cells, buatlah kolom baru dengan nama localization sebagai hasil pencampuran antara kolom segmentation dengan kolom country. Di sini separatornya adalah koma.
tanpa menghilangkan kolom segmentation dan juga country. Nah, maksudnya di sini kita mau gabungin kedua kolom segmentation dan juga country dengan pemisahnya atau separatornya itu koma. Oke, sekarang kita bisa balik ke Power Query Editor kita. Nah, sekarang kita mau edit yang pertama itu sheet cells. Berarti kita pilih yang cells ya, teman-teman. Cells. Nah, di sini kita tadi mau nambahin kolom. Nah, teman-teman bisa ke tab Add Column, lalu pilih yang Custom Column. Nah, di sini nama kolom name-nya itu localization ya, teman-teman, sesuai yang diminta di soal. Nah, oke, kalau kita udah ubah namanya, sekarang kita mau lakukan penggabungan ya, teman-teman, segmentasi dan juga country. Nah, dimana kalau kita ingat ya, teman-teman, kalau di Excel, kita bayangin di Excel, kalau kita mau gabungin dua kolom, kita pakai rumus concatenate atau kita pakai dan gitu ya, lambang dan. Nah, begitupun di Power BI ini, teman-teman, kita bisa pakai tanda dan yang ada di keyboard kita. Oke, langsung aja. Di sini karena kita mau gabungin kolom segmentation dan juga country, pertama-tama kita mau masukin segmentationnya dulu ya, teman-teman. Caranya, kalian lihat ke yang kotak available columns ini ya, teman-teman. Lalu kalian pilih segmentation. Dan kalau udah keblok kayak gini ya segmentationnya, kalian insert. Nah, dia pindah ke kolom custom, kolom formula ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau udah, kalian pencet spasi, kemudian kalian masukkan tanda dan, ini sebagai penghubungnya, kemudian kalian spasi lagi. Nah, lalu kita mau masukin separatornya ya sekarang ya. Separatornya itu tadi adalah koma. Nah, caranya itu untuk masukin koma, kita harus masukin tanda petik 2 terlebih dahulu, teman-teman. Caranya, kalian ketik aja di keyboard kalian, petik 2. Nah, nanti langsung muncul 2 pasang kayak gini ya, teman-teman. Jadi ada 4 tuh petiknya di atas. Jadi ada 2 pasang petik 2. Lalu kalian pilih aja pencet masukin koma di sini. Nah, selanjutnya kalian pindahin kursor kalian ke paling belakang, ke paling ujung ya, teman-teman, dari petik 2 ini, paling ujung. Lalu kalian spasi lagi, dan masukin lagi penghubungnya, yaitu tanda dan. Lalu kalian spasi lagi. Nah, baru kalian bisa masukin kolom country-nya. Nah, insert. Oke. Nah, pastikan di sini keterangannya itu adalah no syntax errors have been detected. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa klik OK. Nah, udah muncul ya, teman-teman. Kita lihat di sini ada kolom baru, namanya localization. Ini gabungan dari segmentation dan juga country, di mana penghubungnya itu koma. Udah benar ya, teman-teman, di sini. Kemudian kita lihat lagi soal kita. Nah, di sini kolom baru localization diletakkan di sebelah kanan kolom produk. Nah, oke, di sini kita mau pindahin kolom localization ini, teman-teman. Caranya gampang aja. Kalian bisa pakai kursor kalian drag. Kita kemudian cari kolom produk itu di mana, teman-teman. Kita drag sampai ketemu ya kolom produknya. Lanjut terus, drag. Nah, kemudian udah ketemu nih kolom produknya. Nah, untuk pindahinnya, pastikan garis hitamnya ini ada di sebelah kanan kolom produk ya, teman-teman. Nah, kalau udah, tinggal kita lepas aja. Nah, oke. Nah, udah pindah ya, teman-teman. Di sini kolom localization-nya ada di sebelah kanan kolom produk. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini soal minta ya. Kemudian kolom percentage of profit harus berupa persentase. Nah, di sini kita balik lagi. Nah, kita cari ya kolom percentage of profit. Nah, di sini ada di paling ujung ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat kalau memang di kolom ini bentuknya tuh masih desimal. Nah, kita mau ubah dia menjadi bentuknya persen. Nah, cara yang pertama, kalian bisa klik kanan. Lalu kalian pilih yang change type.
Nah, kemudian type-nya kalian ganti menjadi percentage. Nah, ini berubah menjadi persentase ya, teman-teman bentuknya. Atau kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Kalian ubah di sini nih, teman-teman. Nah, di sini coba kita ubah pakai cara yang itu ya, teman-teman. Di sini kita undo dulu perubahan yang tadi. Caranya kalian X yang ada di sini ya, teman-teman. Change type 1. Di sini kalian X. Nah, kemudian ini balik lagi seperti yang semula ya, teman-teman. Masih bentuk desimal. Nah, di sini kita mau ubah jadi percentage pakai cara yang kedua. Kalian klik yang ini. Lalu kalian pilih yang percentage. Nah, dia berubah jadi persentase sekarang. Nah, kalian bisa pilih mau pakai cara yang mana aja di antara kedua itu. Mau yang klik kanan, terus pilih change type, atau kalian pilih yang ada di sini, teman-teman. Sama aja. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke soalnya. Oke, berarti transform pada seed cells kita udah selesai. Sekarang kita mau masuk ke yang berikutnya ya. Kita mau transform seed date of cells. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat 3 kolom baru dengan menggunakan kolom date. Nah, nanti kolom date ini menjadi dasar kita untuk mengubah atau membuat kolom baru ini yang akan menunjukkan informasi. Yang pertama itu nama bulan atau month name. Yang kedua adalah kolom yang nunjukin informasi minggu keberapa tanggal tersebut dalam setahun. Ini maksudnya itu week of year ya, teman-teman, nunjukin dia itu ada di minggu keberapa dalam setahun. Yang ketiga itu nunjukin hari keberapa tanggal tersebut dalam setahun atau day of year. Oke, sekarang kita lanjut masuk lagi ke Power Query Editor kita. Lalu kita pindahin ya sheet-nya. Tadi kan kita di sales, sekarang kita mau pindah ke date of sales. Nah, di sini karena kita mau tambahin kolom lagi, jadi kita masih di tab add column ya, teman-teman. Nah, tapi di sini nanti kita mau pakai cara yang mudah, kita nggak pakai custom column, kita pakai yang menu date ini nih, teman-teman. Sebenarnya bisa aja kalau pakai custom column, tapi kalian harus pakai DAX. Nah, itu ribet ya, teman-teman. Jadi kita pakai yang menu date ini aja, teman-teman, lebih mudah. Oke, langsung aja. Pertama-tama di sini kita blok dulu kolom date-nya. Kemudian kita ke icon date yang ada di menu bar ini. Lalu kita pilih ya kita mau apa. Nah, tadi yang pertama itu kita disuruh buat kolom baru yang isinya itu nama bulan. Nah, berarti di sini kita pilih itu month. Ya, kita ke month. Lalu kita pilih yang name of month. Nah, muncul ya teman-teman kolom baru yang isinya nama bulan tersebut ya, yang seperti ini teman-teman. Nah, kemudian yang kedua kita diminta untuk buat kolom yang informasinya itu terkait week dalam tahun tersebut. Nah, berarti kita bisa pakai cara yang tadi ya teman-teman. Kita blok kolom date-nya, lalu kita ke date-nya lagi sini, lalu kita ke week. Nah, kita pilih yang week of year. Nah, udah keluar ya teman-teman kolom baru yang isinya itu nunjukin informasi dia itu pekan keberapa di dalam satu tahun. Nah, kemudian yang ketiga, di sini kita disuruh buat kolom yang nunjukin informasi hari keberapa tanggal tersebut dalam satu tahun. Oke, masih sama caranya seperti yang tadi. Kita blok kolom date, lalu kita ke icon date yang ada di menu bar, lalu kita pilih yang day. Lalu kita pilih yang day of year. Nah, dia akan keluar ya kolom baru sesuai yang kita mau. Dia nunjukin informasi terkait dia itu tanggal keberapa atau hari keberapa di dalam satu tahun. Nah, oke, berarti di sini kita udah selesai ya teman-teman untuk transform pada seed date of sales. Nah, dengan begini berarti kita udah selesai nih teman-teman untuk ngejalanin yang proses kedua yaitu transform data. Nah, kalau udah selesai, di sini kita bisa balik lagi ke Power Query Editor kita. Lalu kita ke tab Home. Nah, di sini kita udah bisa untuk close and apply ya teman-teman. Kalau udah selesai transform, kita pilih aja close and apply ini. Nah, oke. Sini masih loading. Nah, untuk proses apply ini ya teman-teman, ini tuh biasanya memakan waktu yang lama loadingnya. Jadi teman-teman tunggu aja. Apalagi kalau misalnya datanya banyak ya teman-teman. Ini di video kelihatannya cepat karena saya cut-cut ya teman-teman agar videonya tidak kepanjangan.
Jadi teman-teman tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Nah, oke. Kalau udah selesai, kita lihatnya di sini ya teman-teman, di fields-nya ini muncul sheet yang tadi kita masukin ya teman-teman. Ada date of sale, market, dan juga sales. Oke, sebelum masuk ke instruksi yang selanjutnya, di sini Cici mau kasih tahu sesuatu, dimana kalau misalnya ada di soal, disuruh untuk mengubah data type ya teman-teman. Kayak misalnya yang tadi kita ubah menjadi data type-nya persentase. Nah, di sini kadang-kadang saat kita udah close and apply itu enggak berubah data kita ya teman-teman. Nah, kita mau cek nih teman-teman apakah tipe data kita berubah atau enggak yang tadi udah kita ubah itu teman-teman. Nah, cara ceknya itu kita ke data view ya teman-teman, kayak yang di sini. Nah, kemudian kita pilih sheet yang sales, yang tadi ada perubahan tipe datanya. Nah, kemudian kita ke kolom yang tadi kita ubah, yaitu percentage of profit. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, kalau bentuknya enggak berubah, dia masih desimal. Nah, di sini kita mau ubah ke bentuk persentase sesuai sama yang di instruksi soal. Di sini ya teman-teman cara ubahnya, kalian ubah ke formatnya. Lalu pilih format apa yang kalian mau. Kalau dalam hal ini persentase. Nah, di sini itu nggak berlaku untuk format persentase aja teman-teman. Tapi ini tuh berlaku untuk semua atau tipe apapun formatnya. Misalnya currency, desimal, scientific kayak gitu. Pokoknya tipe apapun yang kalian ubah pokoknya saat kalian transform tadi teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian nanti ketemu soal kuis atau UAS yang disuruh untuk ubah tipe data, nah kalian harus benar-benar cross-check teman-teman. Setelah kalian close and apply, kalian harus balik lagi ke data view untuk lihat apakah yang udah kalian ubah itu udah berubah gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya dalam hal ini kayak punya Cici ya, dia belum berubah, nah kalian berarti harus ubah ya di formatnya. Tapi kalau misalnya dia udah berubah, ya udah kalian bisa balik lagi ke report. Nah, jadi kalian harus benar-benar pastiin dia udah berubah atau belum. Kayak gitu, teman-teman. Oke, di sini selanjutnya Cici punya saran nih teman-teman. Nah, setelah kalian udah transform data, udah close and apply, di sini sebaiknya kalian save dulu data kalian ini teman-teman. Tujuannya itu supaya kalau misalnya nanti kalian ada kendala apapun gitu di tengah-tengah yang mengharuskan kalian untuk close aplikasi Power BI ini, nah nanti datanya itu nggak hilang jauh teman-teman. Nah, caranya itu kalian bisa ke file, lalu save as, lalu kalian pilih di mana kalian mau simpen teman-teman. Di sini contohnya dulu namanya itu nim, nama, lalu oke, kayak gini dulu ya teman-teman untuk contoh namanya, nim, nama, brief production. Nah, nanti selanjutnya akan ada informasi atau kalian bebas dulu kasih nama apapun. Nah, selain itu, kalau udah di save kayak gini, nanti selama kalian ngerjain itu udah enak teman-teman. Kalau kalian mau save berkala, kalian tinggal ke pencet CTRL-S di keyboard kalian atau kalian tinggal klik yang save ini teman-teman. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke yang berikutnya, yaitu nomor 3, manage relationship. Nah, di sini kita mau buat relationship dari sheet-sheet yang kita punya. Yang pertama, di sini kita mau hubungin sheet sales, yaitu kolom produk. Kita hubungin dengan sheet date of sales, yaitu yang di kolom produk juga. Nah, yang kedua, kita mau buat relation juga untuk sheet sales, kolom unit sold dengan sheet market, yang kolomnya unit sold juga. Yang dimana keduanya ini memiliki hubungan many to many. Nah, oke, sekarang kita bisa balik ke Power BI kita. Oke, untuk buat relationship, kita bisa ke bagian model. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman kalau belum ada relation sama sekali. Nah, kalau ada relation nanti ditunjukin dengan adanya garis-garis yang menghubungkan gitu teman-teman. Nah, oke, sekarang kita mau buat yang baru. Kita bisa ke bagian manage relationship yang di sini ya teman-teman. Di tab home, manage relationship.
Nah, oke, di sini kita mau buat yang baru. Jadi kita pilih yang new. Yang pertama, tadi dimintanya itu relationship seed sales product dengan seed date of sales kolom product. Nah, berarti di sini yang pertama-tama kita pilih seed sales ya, teman-teman. Lalu kita pilih kolomnya product. Kemudian tadi dimintanya dihubungkan dengan seed date of sales yang bagian produk juga. Berarti di sini kita klik lagi juga yang kolom produknya. Kemudian hubungannya maunya many to many. Nah, di sini kita lihat kalau hubungan dia sudah many to many. Jadi nggak usah kita ubah lagi ya, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, yang lainnya nggak usah diapa-apain. Berarti langsung kita klik OK. Nah, yang pertama udah selesai. Nah, sekarang kita mau buat yang kedua. Kita klik new lagi. Yang kedua tadi dimintanya seed sales unit sold dengan seed market unit sold. Berarti caranya sama. Di sini kita pilih lagi seed sales, tapi kita pilihnya kolom yang unit sold. Nah, dengan seed market yang kolomnya unit sold. Nah, hubungannya udah many to many juga, berarti bisa langsung kita OK. Nah, dengan begini, manage relationship-nya udah selesai nih, teman-teman. Kayak gini aja, berarti bisa kita close. Kita tunggu sebentar, di sini masih loading. Nah, sekarang udah kebentuk nih, teman-teman, relationship-nya antar sheet yang kita pilih tadi, teman-teman. Date of sales dengan seed sales, seed market dengan seed sales. Udah ada relationship-nya, teman-teman. Oke, kalau udah, sekarang kita bisa balik lagi ke reports. Nah, di sini kita sekarang bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Ke soal nomor 4 di sini, teman-teman. Nah, di nomor 4 ini kita bakalan membuat visualisasi. Nah, di sini dikasih tahu nih, teman-teman, kalau laporan kita akan terdiri dari page 1 dan juga page 2, di mana ukuran page-nya atau page size-nya adalah 16:9. Nah, kita balik lagi ke Power BI kita. Nah, di sini kita di page 1-nya dulu. Di sini kita mau atur page size-nya. Kita ke bagian format, lalu ke bagian canvas setting, lalu di tipe ini, teman-teman. Kita bisa ubah sesuai sama ketentuan soal. Nah, di sini tadi dimintanya 16:9 ya, teman-teman. Kita atur aja 16:9. Tapi nanti kalau misalnya di kuis ada aturan lain, kalian ikutin aja sama permintaan soal ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini page 1 atau page 1 diberi nama report 1. Kemudian pada bagian tengah atas laporan dituliskan nama perusahaan dengan font size 40. Nah, oke, kita kerjain sampai sini dulu, teman-teman. Nah, kita balik lagi ke Power BI-nya. Nah, untuk ganti nama reportnya, kalian bisa double klik di sini. Kalian ubah menjadi report 1. Atau kalian bisa ke bagian format, lalu page information. Nah, di name-nya ini kalian ubah menjadi sesuai yang diminta sama soal, teman-teman. Berikutnya, tadi di soal kita diminta untuk menuliskan nama perusahaan di bagian tengah atas laporan dengan font size-nya 40. Nah, nama perusahaan kita di sini adalah Brave Production ya, teman-teman. Oke, sekarang kita balik lagi ke Power BI. Kita bisa ke tab Insert, lalu kita pilih yang text box. Nah, di sini kita menggunakan text box ya, teman-teman, untuk membuat nama perusahaannya. Nah, sekarang kita atur size-nya. Tadi diminta 40. Nah, oke, sekarang kita atur posisinya. Nah, oke, sekarang kita bisa tulis Brave Production, lalu kita pilih yang center, karena tadi dimintanya di tengah ya, teman-teman. Nah, oke, kalau udah kayak gini. Nah, karena tadi nggak diminta apa-apa lagi, cuma diminta atur size-nya aja, berarti kita bisa kayak gini aja ya, teman-teman. Udah selesai. Nah, tapi kalau misalnya nanti di soal dimintanya di bold, terus diganti warna, nah kalian bisa atur ya, teman-teman. Untuk ganti warna, kalian bisa atur di sini. Kalian sesuaiin aja. Untuk ganti jenis fontnya juga bisa di sini, teman-teman. Oke. Nah, lalu di sini berikutnya kita sudah bisa untuk mulai membuat isi laporannya. Yang pertama-tama itu terdiri dari Q&A.
Nah, oke, langsung aja balik lagi ke Power BI-nya. Kita klik di yang halaman kosongnya. Lalu kita pilih Q&A. Di visualization, lalu klik yang Q&A. Nah, oke. Nah, di sini kita atur aja ya teman-teman untuk ukurannya berapa. Nah, karena tadi di soal juga nggak diminta untuk ukurannya berapa, untuk dia ada di mana posisinya. Nah, jadi kalian sesuaiin aja tempatnya. Yang penting nanti report kalian itu nggak berantakan, teman-teman. Untuk Q&A kayak gini aja, nggak usah diapa-apain. Nah, kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Di sini diminta yang kedua adalah pie chart yang menginformasikan sales by product. Nah, oke, langsung aja kita klik di halaman kosong, di bagian yang kosong, lalu kita masukkan pie chart. Klik ya pie chartnya. Lalu tadi diminta sales by product. Nah, berarti di sini kita bisa buka-bukain sheet kita. Kita bukain ya teman-teman. Nah, lalu tadi dimintanya sales by product. Nah, berarti gampang aja tinggal kita drag sales lalu by product. Kita drag juga produknya. Nah, pastikan di keterangannya ini udah benar ya teman-teman, sales by product. Nah, berarti udah selesai nih teman-teman yang pie chart-nya. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi. Yang ketiga diminta tree map yang menginformasikan profit by country. Oke, balik lagi ke Power BI. Kita klik lagi di halaman kosong. Kita pilih yang tree map. Lalu isinya itu profit by country. Kita drag aja profit. Lalu kita drag lagi country. Nah, di sini udah benar ya teman-teman, profit by country. Nah, di sini nunjukin profit dari country-country yang ada. Kelihatan di sini profitnya yang paling besar itu dari Prancis, kemudian disusul oleh Jerman, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita sesuaiin lagi juga ukurannya. Nah, oke. Nah, kita bisa lanjut lagi ke yang selanjutnya. Di sini kita mau masukin slicer, yaitu fitur filterisasi berdasarkan country. Nah, oke, bisa balik lagi ke Power BI. Kita klik lagi di halaman yang kosong, lalu kita masukin slicer. Ini slicer yang kayak gini ya teman-teman, yang kayak bentuk filter. Lalu kalian insert, di sini kalian klik. Nah, tadi maunya itu by country. Nah, kalian drag aja country-nya, kayak gini. Nah, fungsinya itu, nanti kalau misalnya kalian klik salah satunya, country salah satunya ini, misalnya Kanada, nah nanti data-data yang lain itu nunjukinnya cuma informasi tentang si Kanada ini, teman-teman. Berarti profit di Kanada aja, terus sales by product di Kanada aja, kayak gitu, teman-teman. Itu fungsinya dari si slicer. Nah, slicernya Cici mau taruh di sini. Nah, oke. Udah selesai slicernya, berarti kita bisa lanjut lagi. Selanjutnya kita mau buat card yang menginformasikan localization. Nah, oke. Kita klik lagi di halaman yang kosong, lalu kita memasukin card. Nah, card itu yang ini ya teman-teman, yang ada tulisan 1, 2, 3 ini. Lalu kalian klik. Nah, dia masuk. Di sini kita mau masukin localization. Nah, kayak gini teman-teman. Udah selesai untuk bagian card-nya. Selanjutnya kita lanjut lagi ke yang terakhir. Di sini ada donut chart yang menginformasikan gross sales by segmentation. Nah, langsung aja kita klik lagi ke halaman yang kosong, lalu kita pilih yang donut chart yang ada bolong di tengah-tengahnya, teman-teman. Nah, tadi dimintanya itu gross sales by segmentation. Oke, langsung aja di sini gross sales by segmentation. Nah, udah bener ya teman-teman, gross sales by segmentation. Nah, di sini Cici mau atur dulu biar donut chart-nya lebih besar. Nah, oke. Nah, kemudian di sini Cici mau infoin kalau misalnya ada kasus di mana ada kolom yang kembar, teman-teman. Kembar itu kayak gini nih, misalnya di sheet sales ada kolom segmentation, kemudian di sheet date of sales ada juga kolom segmentation. Nah, kalau kayak gini, ketika kalian dimintain
masukin gross sales by segmentation gitu misalnya ya kayak gini. Nanti kalian bisa aja bingung ya teman-teman, mau masukin segmentationnya yang di mana nih? Yang di sheet sales atau yang di sheet date of sales? Nah, kalau misalnya ada kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kembar. Nah, usahain kalian pilihnya itu segmentationnya yang ada satu sheet dengan gross sales-nya. Nah, berarti di sini gross sales-nya ada di sheet sales. Berarti kita pilih segmentationnya yang di sheet sales juga. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada kasus kayak gitu di kuis atau di UAS kalian, kalian nggak usah bingung-bingung ya teman-teman. Kalian pilih aja salah satu yang usahakan ada di dalam satu sheet yang sama atau yang paling dekat. Kalian pilih aja teman-teman. Nah, oke. Berarti di sini report 1 atau page 1-nya udah selesai. Sekarang kita mau lanjut ke report 2 atau page 2. Nah, di sini page 2 ini diberi nama report 2. Kemudian pada bagian tengah atas laporan, tuliskan nama perusahaan dengan font size 40 dan di bagian pojok kanan atas dituliskan page 2 dengan font size-nya 20. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke Power BI-nya lagi. Nah, di sini kita mau tambahin page-nya ya, teman-teman. Di sini kita klik aja yang tanda tambah ini, new page. Kita klik. Nah, lalu di sini kita mau rename menjadi report 2. Caranya seperti yang tadi ya, teman-teman. Bisa di sini, di double klik sini, atau kalian bisa edit di bagian format ini ya, teman-teman. Page information, kalian ganti name-nya. Nah, kalian bebas aja pilih yang mana, bisa salah satunya di antara dua itu. Nah, selanjutnya di sini kita mau masukin nama perusahaan seperti yang tadi. Kita bisa insert text box. Nah, lalu di sini kita atur size-nya 40. Lalu tulis aja lagi Brave Production. Kita atur. Nah, kita pindahin ke center. Nah, kemudian sekarang yang beda, di sini mau kita tulisin page 2. Nah, kita insert lagi aja text box. Di sini kita tulis page 2 sesuai maunya soal. Lalu kita blok, kita ganti ukurannya menjadi 20. Sesuai sama soal ya, teman-teman. Dimintanya font size-nya 20. Nah, oke. Di sini sekarang kita mau pindahin dia ke pojok kanan atas. Nah, oke. Udah sesuai sama maunya soal. Nah, oke. Udah kayak gini. Sekarang kita bisa lanjut untuk membuat visualisasinya. Nah, visualisasi yang pertama di sini itu ada diminta line chart yang menginformasikan sales by segmentation and product. Oke, langsung aja. Di sini kita tinggal klik yang line chart ya, teman-teman. Line chart. Lalu tadi dimintanya sales by segmentation and product. Lalu kita tinggal drag aja sales. Lalu pilih yang segmentation and product. Nah, produknya juga kita drag. Nah, kita lihat di sini udah benar ya teman-teman di keterangannya sales by segmentation and product. Nah, berarti sekarang tinggal kita atur aja untuk ukurannya dan posisinya. Nah, oke. Kalau udah, sekarang kita bisa lanjut lagi ke yang kedua. Di sini diminta slicer, yaitu fitur filterisasi berdasarkan segmentation. Nah, di sini juga masih gampang. Kita tinggal pilih atau klik lagi di yang kosong, bagian yang kosong, lalu kita pilih slicer. Nah, tadi dimintanya by segmentation. Tinggal drag aja. Nih, benar ya, slicer by segmentation. Nah, ini tinggal kita atur aja. Di sini. Oke, nah berarti di sini pada dasarnya, kalau misalnya di soal nggak dikasih tahu, misalnya ukurannya berapa, lalu di mana posisinya, nah berarti kalian bisa bebas ya teman-teman, kalian letakin aja visualisasinya di mana aja, yang penting visualisasinya itu rapih dan juga sesuai kreasi kalian lah, ada di mana, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi. Di sini yang ketiga diminta card yang menginformasikan monem. Kemudian yang terakhir juga ada card lagi yang menginformasikan unit sold. Oke, sekarang kita bisa balik lagi ke Power BI-nya. Nah, di sini kita mau masukin card ya, teman-teman. Berarti sebelumnya pastiin kita udah klik ke yang bagian yang kosongnya. Lalu kita insert yang card.
klik aja di sini yang cardnya. Lalu kita mau masukin yaitu monem. Monem itu ada di bagian sheet yang date of sales ya teman-teman. Lalu ada monem. Di sini kita drag aja. Nah, udah. Kita rapiin lagi. Nah, selanjutnya di sini kita mau masukin card lagi. Klik lagi di halaman yang kosong, di bagian yang kosong, lalu kita klik cardnya. Nah, di sini kita mau masukin itu informasinya unit sold. Berarti kita pilih yang unit sold. Nah, oke. Kayak gini teman-teman. Kemudian berarti sekarang tinggal kita atur-atur aja posisinya dan ukurannya ya teman-teman. Sesuai kreasi kita. Yang penting nanti visualisasi kita ini rapih. Kayak gitu teman-teman. Nah, berarti di sini kalau kita lihat di soalnya udah habis ya teman-teman, udah nggak ada lagi. Berarti untuk pembahasan soalnya udah selesai. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk ikutan ngerjain untuk video kali ini dan kalian save. Karena nanti PBIX-nya ini akan dikumpulkan di fitur assignment kita gitu teman-teman. Nah, mengingat untuk pertemuan minggu depan udah kuis dan kemudian nanti udah UAS selanjutnya. Jadi kalian kalau misalnya ada yang bingung, kalian bisa langsung tanyain baik ke saya ataupun ke partner saya. Nah, kemudian kalian bisa mulai cicil-cicil ya, bisa kalian explore lagi bagian Power BI-nya, misalnya kalian mau explore visualisasi lain atau kalian mau lihat-lihat video-video minggu lalu, itu bisa kalian mulai cicil ya teman-teman, supaya nanti nggak keteteran saat mau kuis dan juga UAS nanti. Oke, berarti sekian untuk video kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih bingung, bisa segera ditanyakan ya teman-teman. Bisa di PC ataupun di grup. Oke, terima kasih.